Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Pratama dan teman saya Muhammad Mustaqim. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang transport layer. Transport layer merupakan OSI model nomor 4 bertugas melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan, menentukan bagaimana data ditransmisikan. Peranan transport layer transport bertanggung jawab mengestablish sesi komunikasi temporer antara dua aplikasi dan mendeliver data di antara keduanya. TCP atau IP menggunakan dua protokol untuk mencapainya. TCP, Transmission Control Protocol. UDP, User Datagram Protocol. Tanggung jawab utama dari transport layer adalah men-track komunikasi individual antara aplikasi pada host sumber dan host destinasi. Mengsegmen data untuk keperluan, menggeability, dan resembling data yang tersegmen sampai streaming data aplikasi pada host destinasi. Dan mengidentifikasi aplikasi yang sesuai untuk setiap streaming komunikasi. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah sebuah protokol yang berorientasi pada koneksi, yang artinya saat koneksi sudah dibuat, data akan dapat ditransmisikan dalam dua arah. TCP memiliki sistem bawaan untuk memeriksa kesalahan dan untuk menjamin data akan dikirimkan sesuai urutan pengirimannya, menjadikan protokol yang sempurna untuk mentransfer informasi seperti gambar, suara, file data, ataupun halaman web. UDP atau yang disebut dengan User Datagram Protocol. UDP adalah protokol yang tidak berorientasi pada koneksi yang lebih sederhana, di mana pemeriksaan kesalahan dan layanan pemulihan tidak perlu dilakukan. Dengan UDP, tidak ada resource tambahan untuk membuka koneksi, memelihara koneksi, atau mengakhiri koneksi. Data terus dikirimkan ke penerima apakah mereka menerimanya atau tidak. Meskipun UDP tidak ideal untuk mengirim email, melihat halaman web, atau mengunduh file, UDP lebih disukai untuk komunikasi waktu nyata seperti transmisi jaringan streaming atau televisi. Port. Di dalam transport layer terdapat port yang berfungsi untuk memisahkan multiple communication. Port number digunakan pada TCP dan UDP untuk membedakan antara aplikasi. Contoh di sini di transport layer ada beberapa aplikasi seperti email, HTML atau web, terus juga internet chat. Contoh email ini menggunakan protokol POP3 yaitu dengan port number 110, sedangkan HTML menggunakan protokol HTTP, lalu menggunakan port number 80, dan internet chat atau menggunakan protokol IM menggunakan aplikasi port nomor 531. Setiap port number ini berbeda-beda sesuai dengan aplikasi yang dipakai. Ini contoh port addressing. Pada layer 2 ada MAC address, di layer 3 ada IP address, sedangkan di port di layer 4 ada port addressing. Contoh di sini kita bisa melihat ada destination port nomor 21, yang dimana destination port 21 itu merupakan aplikasi FTP. Lalu source port adalah sumber dari yang meminta request ke FTP-nya tersebut. Lanjut. Ini beberapa
Contoh port-port addressing yang sudah ada aturannya yang terstandar. Contoh untuk port number dari 0 sampai 1023 yaitu biasanya port yang sudah umum atau yang sudah biasa dipakai umum. Lalu ada 1024 sampai 4151 itu port yang sudah diregistrasi atau port yang sudah diregistrasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Lalu ada port 49152 sampai 65533 yaitu private port number atau dynamic ports yang dimana nanti bisa dipakai sebagai source port ataupun nanti kita bisa bikin port sendiri buat aplikasi secara private. Contoh di sini ada well-known TCP port 21 itu FTP, 23 Telnet, 25 SMTP, 80 HTTP, lalu 110 POP3, 194 ada IRC, dan 443 ada HTTPS. Di sini ada register TCP, ada 1863 MSN Messenger yang dari Microsoft, ada 2000 TCP port number 2000, itu diregister oleh Cisco CCCP untuk VoIP-nya. Lalu ada 8008 sama 8080 sebagai alternatif dari HTTP number. Lalu di sini juga ada register UDP port, ada 1812 yaitu untuk Radius Authentication Protocol, ada 5004 sebagai RTP, sebagai Voice and Video Transport Protocol untuk VoIP biasanya. 504 juga untuk VoIP. Lalu di UDP ada well-known ports, ada 69 sebagai TFTP, 520 sebagai RIP, dan juga di sini juga ada yang dipakai kedua-duanya TCP dan UDP. Di well-known-nya ada 53 DNS, 161 ada SNMP, 531 ada ORL Instant Messenger atau IRC. Lalu untuk yang register TCP atau UDP Common Ports ada 1443 dari Microsoft SQL dan 2948 dari WHPMS. Oke, di sini saya akan menjelaskan komunikasi dari TCP karena di TCP itu kan komunikasi yang berdasarkan oriented by communication. Dari sini dikirimlah sebuah data bernama SYN atau synchronous atau synchronous. Synchronous ini berfungsi untuk menginisiasi bahwa jaringan transfer data itu akan dimulai. Di sini contoh dari klien mengirimkan segmen synchronous ke server, lalu dari server mengirim SYN-ACK, synchronous, dan acknowledgement, yaitu di mana server juga mengirimkan segmen SYN sebagai inisiasi pengenalan, lalu acknowledgement bahwa paket yang segmen yang dari SYN tadi udah diterima oleh server, baru si klien ngirim namanya acknowledgement bahwa SYN yang dari server sudah diterima. Lalu ini akan disebut namanya three-way handshake. Setelah three-way handshake, baru maka akan terjadi transmisi data, pertukaran data dua arah. Nah, sedangkan di komunikasi UDP itu dia tidak ada three-way handshake, jadi langsung transmisi data. Oke. Lalu di TCP juga untuk terminat komunikasi atau mengakhiri komunikasi itu tidak langsung terputus, tapi ada caranya, yaitu dia akan mengirim segmen PIN dari klien ke server, lalu mengirim ke acknowledge ke
klien dari server, lalu ngirim segmen pin bahwa sesi bakal diakhirin dari server, baru dari klien bakal ngirim acknowledgement bahwa oke, pin-nya tadi sudah diterima. Lalu connection close. Ya, segitu dari kelompok 8 tentang layer 4 transport layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.